Shalom bagi kita semua. Bacaan firman Tuhan pada hari ketiga, hari doa wanita sedunia pada saat ini berjudul Tidak Takut. Sebagai ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 91 ayat 5-7. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Berbicara mengenai rasa takut, pasti semua orang pernah merasakannya, karena rasa takut atau ketakutan merupakan suatu emosi yang wajar dan sangat manusiawi. Namun jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka ketakutan ini akan menguasai bahkan mengendalikan kehidupan kita. Dan hal ini tentu tidak boleh dibiarkan. Sebagaimana halnya di rumah kami, anak kami yang kedua itu mempunyai rasa takut jika dia berada sendirian di rumah. Bahkan saat kita bersama saja, kalau dia mau ke kamar mandi, ke dapur, atau mengambil makanannya sendiri pun, dia akan menunggu saudaranya atau seseorang untuk menemani dia. Jadi hal ini pasti tidak menyenangkan bagi dia, karena dia pun menjadi, kalau dia berlama-lama untuk misalnya kalau mencuci piring seperti itu kan, setiap makan dia harus mencuci piringnya setelah selesai makan. Pasti dia akan menunggu atau berlama-lama menunggu siapa yang akan selesai duluan makan untuk menemani dia, dan hal ini akan menjadi bahan ejekan bagi dia, dan dia pun kadang bisa kena marah gara-gara hal tersebut. Yang tadinya pekerjaannya bisa cepat selesai jadi lama. Jadi ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat kita khawatir terus-menerus dan lupa bahwa Tuhan senantiasa menjaga kehidupan kita. Bahkan pada sebagian orang, ketakutan bisa membuat mereka lupa, tidak bisa tidur, dan lain sebagainya. Dan itu pasti tidak menyenangkan. Agar kita terhindar dari hal-hal tersebut, maka kita perlu mengingat bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Dia akan selalu menjaga dan bersama dengan kita di dalam segala hal, baik suka maupun duka. Hal ini juga lah yang diucapkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 23 ayat 1-6, di mana dia merasakan bahwa Tuhan itu merupakan gembalanya yang sangat baik, yang mencukupkan segala kebutuhannya. Dia tidak takut apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Bukan hanya Raja Daud saja. Yohanes Pembaptis pun merasakan bagaimana Tuhan menuntun dia. Di dalam buku kesaksian untuk gereja jilid 8 halaman 331-332, doa memberdayakan Yohanes untuk menghadapi raja-raja di bumi. Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya di padang gurun telah diajar tentang Allah. Ia belajar tentang wahyu-wahyu Allah di alam. Di bawah bimbingan Roh Ilahi, ia mempelajari kitab-kitab para nabi. Pada siang dan malam hari, Kristus adalah studinya, meditasinya, hingga pikiran dan hati serta jiwanya dipenuhi dengan visi yang mulia. Ia memandang sang raja dalam keindahannya, dan dirinya sendiri hilang dari pandangan. Ia melihat keagungan kekudusan dan mengetahui bahwa dirinya tidak berguna dan tidak layak. Ini adalah pesan yang harus ia sampaikan. Di dalam kuasa Allah dan kebenarannya, dia harus berdiri. Ia siap untuk pergi sebagai utusan surgawi. Ia telah memandang yang ilahi. Dia bisa berdiri tanpa rasa takut di hadapan raja-raja duniawi, karena dengan gemetar ia telah bersujud di hadapan raja di atas segala raja. Yohanes sepanjang hidupnya dia berada di padang belantara untuk mempersiapkan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Di padang belantara bukanlah hal yang mudah. Pasti dia mempunyai rasa khawatir. Pasti
sini banyak binatang buas yang mengancam kehidupannya, bahkan makanan pun dia terbatas untuk dia makan selama berada di padang. Demikian juga ketika dia menghadapi atau memulai misinya, dia menghadapi atau menyatakan kesalahan-kesalahan daripada para imam-imam, dia berani menyatakannya. Bahkan ketika dia harus menyatakan kesalahan Raja Herodes yang berakibat nyawanya akan hilang, dia tidak takut, dia tetap menyatakan kebenaran kepada Raja Herodes. Dia tidak takut akan kematian. Bahkan Rasul Paulus juga sendiri menyatakan bahwa kematian adalah keuntungan baginya, karena dia sudah merasakan bagaimana pimpinan Allah dan penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Mungkin bagi kita orang dewasa ada ketakutan untuk menyatakan kebenaran kepada orang lain. Mungkin kita takut dibenci, atau kita tahu dijauhi, dimusuhi orang tersebut, atau menyinggung perasaan orang lain. Seperti anak kami Andrew, suatu kali ketika ada temannya di sekolah, ketika ada temannya si Alvero yang minum, kalau tidak salah itu Coca-Cola, dia minta sama temannya ini. Tapi Andrew berkata kepada abangnya, "Bang, kita kan Advent, kita nggak boleh minum itu." Sampai ada ibu-ibu dari orang tua menyatakan, "Berani kali anakmu mengatakan seperti itu ya, kita aja belum tentu berani ngomong seperti itu." Anak kecil mungkin tidak takut untuk menyatakan sesuatu kebenaran itu adalah benar, tapi kalau orang dewasa mungkin terlalu banyak pemikiran atau pertimbangan yang kita lakukan. Bukan hanya Raja Daud saja yang akan diluputkan Tuhan dari segala mara bahaya, tetapi kita pun bisa merasakan atau meminta janji-janji Allah untuk memelihara kita di dalam kehidupan kita, asalkan kita terus berpegang pada ketetapan dan menaruh harap hanya kepadanya saja. Apapun yang membuat kita merasa takut, janganlah kita biarkan ketakutan itu menguasai kehidupan kita. Tapi marilah kita letakkan pengharapan kita, kepercayaan kita, dan kita yakin sepenuhnya kepada janji-janji yang sudah Allah berikan, bahwa Allah akan selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Inilah firman yang bisa saya bawakan pada hari ketiga, hari doa wanita sedunia. Dan sebagai pokok doa bagi kita, yang perlu kita doakan adalah memohon hikmat kepada Tuhan agar kita bisa mencari, memahami, dan mengikuti firman Tuhan. Kita bisa mengajarkan firman tersebut dan membagikan kebenaran itu kepada setiap orang, kepada orang lain. Dan juga marilah kita berdoa bagi anak-anak kita agar Tuhan menguatkan mereka dan berdiri dengan berani bagi Tuhan ketika mereka menghadapi rintangan dan tekanan, dan meminta Tuhan untuk dapat menolong mereka untuk membuat pilihan yang bijaksana dan berdiri untuk kebenaran. Tuhan memberkati.